Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita dapat kesempatan untuk mereview mobil GLC 300 yang sangat amat cakep desainnya ini guys. Dan kita dapatkan ini adalah tipe dia yang tahun 2019 sebelum facelift dia yang terbaru. Namun sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton video ini dan meluangkan waktu dari hari kalian untuk mengklik kepada video ini. Dan kalau kalian jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi itu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita guys, supaya Anda bisa melihat koleksi-koleksi mobil yang sudah kita review. Gak usah lama-lama lagi, mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Nah, yang kita dapatkan ini adalah salah satu mobil SUV Mercedes yang salah satu mobil favorit saya lah dari si Mercy untuk line up SUV-nya dia lah. Karena dia itu sangat amat cocok. Kalau kalian mau beli mobil Mercy yang entry level lah kayak semacam C-Class, tapi C-Class itu kan sedan dan kadang-kadang mobil sedan di jalanan Indonesia tuh kan kurang cocok ya, karena banyak lubangnya lah, banyak polisi tidur, dan suspensinya tuh nggak enak lah. Anda sangat aman untuk menjelajahi banjir pun pakai mobil SUV guys. Dan inilah salah satu mobil favorit saya dari si Mercedes GLC 300. Apalagi yang kita dapatkan itu adalah tipe dia yang coupe. Salah satu alasan yang membuat saya cinta mati sama mobil ini itu dari segi desainnya ini mobil guys. Desain ini mobil itu sangat amat estetikanya itu mencolok sekali kepada mata, dan desain itu dari belakang itu kayak ikan hiu merucut kupenya guys, dan sangat amat cakep sekali. Dan ini mobil pun dimensinya itu 1,8 meter dan sekitar 4 meter ke belakang. Jadi panjangnya itu 4 meter, jadi nggak kelihatan begitu besar kayak misalnya kayak kemarin kita review yang X6 itu kan bisa dibilang dimensinya sangat amat besar ya. Tapi kalau ini sangat pas dan compact sekali guys. Namun si GLC 300 ini mempunyai banyak similaritas dibandingkan sama si C-Class sedan. Dia juga mempunyai grill yang biasa, grill yang diamond ini, dan juga ada Mercedes logo besar di sini dengan sensor-sensornya yang depan itu. Dan sama kayak Mercedes sebelum facelift yang terbaru, dia mempunyai ciri khas lampunya satu daytime running light. Dan daytime running light ini sudah adaptif, jadi dia mengikuti setir Anda. Kalau Anda setir ke kanan, lampunya juga bakal beralih kepada kanan. Kalau Anda setir ke kiri, lampunya juga bakal beralih kepada kiri. Nah, apalagi nih yang kita dapatkan tuh warna dia yang putih, dan warna putihnya itu sangat amat cocok. Apalagi nih saat kita melihat kepada bannya dia sudah two tone dengan silver on black, dan ini sudah menggunakan ban ring 19, dan sangat di counter dengan warna putihnya ini, itu sangat amat mencolok kepada mata kita guys. Jujur, ini mobil tuh gak ada bosannya untuk dilihat guys. Cakep sekali. Dan saat di belakang Anda juga mendapatkan kaca spion yang sudah electrical retracting, tapi sayangnya dia belum ada blind spot monitoring. Belum ada nih guys mobil ini. Dan dia pun juga sudah menggunakan keyless entry dan udah ada start stopnya. Dan di sini saat kita lihat, mobil ini tuh nggak over chrome guys. Dia mempunyai sedikit chrome di sini, tapi chrome itu nggak berlebihan. Jadi nggak kelihatannya tuh, nggak kelihatan overpack dengan chrome. Jadi nggak kelihatan lebay. Dan saat di belakang kita melihat ini desain swoopingnya itu, konturnya tuh sangat amat bagus sekali ya, desainnya dari depan ke belakang. Jadi kelihatan kayak ikan hiu. Dan di sini di ban belakangnya juga dia juga menggunakan ban ukuran sama, ring 19, dan empat-empatnya sudah menggunakan disc brake. Nah, dan saat kita di belakangnya kita bisa melihat bahwa desain yang sangat amat unik itu kelihatan dari sini guys. Dia mempunyai bahasa desain yang sangat berbeda dengan saudara dia yang C-Class. Tadi itu sangat amat kelihatan dari segi lampunya guys. Dia mempunyai lampu yang mulai dari pintu bagasinya sampai kepada garis aerodinamikanya mobil GLC 300 ini. Dan itulah yang membuat si SUV GLC 300 ini tuh sangat amat unik dan enak dilihat dari mata ya guys. Dan selain itu pun dia juga mempunyai desain belakang nih yang saya bilang nih. Desain belakang dan aerodinamika sangat amat bagus dibandingkan GLC 200 gitu yang biasa, yang tipe SUV bukan yang coupe ya. Tapi dengan adanya aerodinamika dan desain lebih tajam dan bagus dan merucut, Anda bakal mengorbankan sedikit praktikalitas. Dan itu bisa kelihatan saat kita buka power back door-nya. Itu kelihatan tuh bahwa
tempat penyimpanan di bagasi mobil ini tuh sangat amat terbatas karena desainnya tuh sangat amat sloping kayak gini. Jadi tempat penyimpanan Anda itu gak sebanyak kayak GLC 200 yang mempunyai desain SUV biasa, bukan coupe. Tapi Anda juga tetap mempunyai tempat kapasitas bagasi yang lebih banyak daripada C-Class. Anda jelas dapat vertikalitas lebih banyak daripada C-Class. Dan saat di sini Anda juga bisa melihat ini tempat storage-nya itu bisa dibilang cukup lebar, tapi ketinggiannya dari floor to ceiling itu terbatas. Nah, di belakang Anda juga mendapatkan sedikit tether dan Anda juga mendapatkan tombol untuk menjatuhkan row keduanya. Jika misalkan tempat penyimpanannya kurang cukup, Anda masih bisa turunkan baris jok keduanya lewat tombol-tombol di sini guys, dan Anda bisa turunkan di situ. Nah, selain itu dia juga mempunyai ya yang bisa dibilang kamera yang ngumpet ya guys ya. Kalau kita pull ke reverse, kita reverse mobil ini ke mundur, Anda bisa kelihatan tuh ada kamera yang nongol di belakang sini guys. Tut di situ bakal muncul di situ. Itulah untuk desain dan praktikalitasnya. Mari aja kita langsung diskusi mesin dipakai untuk si Mercedes GLC 300 ini guys. Nah, enaknya di mobil-mobil kayak gini nih guys, dia juga sudah ada hydraulic system untuk mengangkat kap mesinnya untuk Anda. Jadi nggak usah berat-berat kita mengangkat mesinnya ini guys. Selain itu, nah yang karena sekarang ini adalah penataan mesin yang sangat amat bisa dibilang ya cukup rapi lah untuk kelasnya. Dan kelihatan nih sangat amat besar ya mesinnya ya. Yang karena sekarang ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder yang dipakai untuk si GLC 300 ini. Dan mesin itu bisa menghasilkan 245 horsepower dan 370 Nm untuk torsinya ini mobil. Dengan mesin yang ditawarkan oleh mobil ini, mobil GLC 300 juga menawarkan sistem all-wheel drive-nya Mercedes, yaitu sistem 4MATIC-nya mereka guys. Dengan tenaga itu semua, mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,5 detik guys. Dan itu sangat dibantu dengan mesin dan juga aerodinamikanya mobil ini. Dan mobil ini itu bisa dibilang relatif cukup boros ya, karena dia menggunakan bahan bakarnya itu kan bensin, tapi konsumsinya itu sekitar 7,8 km per liter loh. Sebenarnya enggak sih, hasil kita real di lapangan itu sekitar 8 km per liter untuk konsumsi BBM ini mobil. Namun yang kita dapatkan ini adalah base spec-nya guys. Si GLC 300 ini menggunakan mesin yang sama untuk yang GLC yang lainnya. Tapi juga ada mesin yang lebih bertenaga guys. Sebenarnya ada dua mesin yang lebih bertenaga daripada ini. Mobil ini juga tawarkan GLC 43 AMG yang menggunakan mesin V6 turbo. Ini juga ada turbocharge ya. Dan juga ada GLC 63 di mana dia juga sudah menggunakan V8. Nah, itu tenaganya tuh udah bakal beda lah guys. Mobil ini dikentutin kalau dibandingin sama yang GLC yang biasa gitu loh. Ini mah kalah jauh sama yang V6 sama yang V8. Nah, selain itu, mobil ini juga ada muffler. Jadi kalau misalkan mesinnya itu terlalu berisik, suaranya itu nggak bakal terlalu masuk kepada kabin ini mobil guys. Dan mengomongkan soal kabin mobil ini, marilah kita langsung cek interiornya mobil ini guys. Karena itu bisa dibilang sangat amat luar biasa dan spacious sekali guys. Ketemu lagi di situ. Nah, saat kita masuk ke dalam ke mobil Mercedes ini, dia sudah mempunyai satu fitur yang steering wheelnya auto adjust kepada posisi kita sebelumnya tuh guys. Dan kita langsung dijamu dengan kualitas jok yang sangat amat empuk dan plushy guys. Nah, ini saat kita berada di dalam, kita ngerasa bahwa jok yang dipakai itu kulit dengan material yang sangat amat empuk. Dan joknya itu semacam kayak semi bucket seat lah bisa dibilang. Ya, bukan bucket seat di dalam total, tapi semacam semi lah. Ini Anda mendapatkan support punggung yang sangat amat bagus dan firm. Dan kayak siap untuk ngebut ngerasanya guys saat Anda berada di dalam kabin ini. Apalagi dengan steering wheel yang sudah flat bottom steering wheel semacam ini dengan pedal shift gitu. Anda ngerasa tuh kayak langsung bisa ngebut dengan mobil Mercy ini guys. Sangat amat mantap sekali. Dan kalau misalkan postur duduk atau posisi duduknya itu kurang pas, Anda masih bisa mengatur lagi dengan ini dia electric memory seat. Electric seat, dan dia itu juga sudah menggunakan electric seat serta dengan memory seatnya loh guys. Anda mendapatkan 3 memory seat untuk si driver dan Anda juga mendapatkan 3 memory seat untuk si passenger di sebelah kiri. Dan dengan kenyamanan kayak gini, waduh, ini mah saya bisa dengan enak tidur di dalam mobil ini guys. Sangat amat supir friendly. Jadi kalau supir Anda capek bisa tidur dalam mobil ini dengan pas tuh guys.
Tapi selain itu, mobil itu juga cukup canggih. Dia mempunyai fitur multifunction steering wheel yang sudah ada voice command system, dan juga Anda bisa mengatur audio dan telepon di sini guys. Dan Anda pun juga bisa mengatur infotainment sistemnya mereka. Tapi keep in mind, infotainment yang Anda mendapatkan di GLC 300 tahun 2019 ini itu belum yang didapatkan kayak di E-Class, S-Class atau CLA. Dia masih infotainment screen-nya itu yang kecil kayak gini guys. Nih, masih kecil kayak gini, dan dia pun juga belum touchscreen. Dia masih sekitar 6 inch, dan Anda dikorupsikan, jadi Anda cuma sekitar dapat segini nih guys. Dan ini tapi tetap infotainment screen-nya sangat amat user friendly. Anda mendapatkan banyak shortcut untuk misalkan media, Anda bisa pencet sini media, dan kalau misalkan radio Anda bisa pencet sini, dan kalau Anda mau shortcut ke telepon Anda bisa pencet sini, dan audionya Anda bisa turunkan di sini. Dan selain itu Anda juga bisa mengatur di sini. Nah, kayak semacam BMW iDrive, tapi tetap nggak ada yang bisa mengalahkan BMW iDrive system guys menurut saya. Anda bisa mengaturkan di sini semua, dan juga ada track touchpadnya di sini. Anda bisa mengaturkan infotainment screen-nya dia. Dan di dalam sini Anda bisa melihat cabinnya ini. Mobil itu karena sangat amat elegan, profesional, dan mewah. Dan di sini Anda bisa melihat ini semua sudah soft touch material. Dan di dalam tengah ini Anda mendapatkan konsol kabin yang dengan sistem piano black mereka yang kelihatan sangat amat elegan dan mewah guys. Dan dipegang tuh sangat amat nyaman sekali dan glossy gitu ya. Tapi jeleknya kalau piano black itu bakal meninggalkan banyak fingerprint. Tapi ya kalau Anda punya mobil ini sih pasti Anda take care dan ngerawat terus sih guys. Dan di sini Anda juga bisa melihat Anda mendapatkan AC yang udah kayak semacam konsep turbine pesawat kayak Mercy zaman sekarang. Dan di sini bisa dibilang cukup rileks sih di kabinnya ya guys ya. Apalagi kalau misalkan ini Anda ingat juga Anda masih bisa mengatur ini dengan tilt dan teleskopik. Jadi Anda bisa mengatur sesuai pas dengan posisi mengemudi Anda. Dan untuk teknologi mobil itu cukup komplit. Dia juga sudah ada auto hold, auto start stop, juga ada traction control, dan Anda juga bisa ada dynamic select. Anda bisa pilih Anda sistem mengemudinya tuh mau seperti apa, mau sport kah, comfort, atau Anda mau eco mode. Anda juga bisa mengatur itu semua guys di dalam sistem dynamic select ini. Dan kalau dari segi kenyamanan dan praktikalitas itu sangat amat oke, karena Anda mendapatkan dua cup holder di depan sini, dan Anda juga mendapatkan storage yang cukup sangat amat luas di sini. Dan di sini Anda juga mendapatkan armrest, di mana saat Anda buka Anda juga mendapatkan dua USB charger di dalam segi sini guys. Dan ini depth-nya juga cukup dalam loh. Jadi kalau Anda taruh barang di sini itu masih banyak space di situ. Dan kalau untuk segi dashboardnya Anda juga bisa lihat ini glove boxnya juga sangat amat luas dengan sistem soft close, dan saat Anda angkat itu udah closingnya di dalam, dan ini semua udah soft material guys ya. Dan kalau kayak kalian lihat ini mobil sudah menggunakan audio system dari Burmeister, bukan audio system Mercedes yang biasa. Dan total speaker di mobil ini itu ada 13 speaker loh guys. Jadi bisa dibilang itu sangat amat mantap dan luar biasa untuk didengar. Dan di sini Anda juga bisa lihat Anda dapat tempat untuk menaruh sunglasses Anda, kacamata Anda. Anda juga mendapatkan sun visor, dan sun visor di sini juga sudah ada kaca, dan dia sudah menggunakan lampu. Tapi lampunya sayangnya itu masih lampu halogen guys, belum lampu LED. Nah, marilah kita langsung cek coba sistem sistem duduknya di belakang ya guys ya. Passenger seatnya kita mesti lihat dulu. Nah, saat di belakang, Anda juga bisa merasakan kenyamanan yang sama seperti di depan guys. Dalam segi kualitas jok ya, Anda melihat ini kualitas jok itu sangat amat luar biasa, empuk dan nyaman. Dan semua dipakai itu kulitnya kualitas yang sangat amat mantap dan bagus guys. Di sini saat Anda duduk, Anda bisa sangat amat relax di mobil ini ya guys ya. Dan headroomnya meskipun dia tipe yang coupe, headroom itu masih sangat amat banyak, dan Anda bisa ngerasakan cukup lega lah. Meskipun ini tempat mengemudi saya yang optimal, tapi Anda masih mendapat legroom yang cukup oke lah, cukup oke dan cukup relax. Kalau sebenarnya kalau Anda mau menemukan kenyamanan yang pantas itu bukan di GLC yang ini, tapi mungkin di tipe GLC yang biasa SUV, bukan yang coupe. Karena ini sebenarnya orang beli yang coupe ini buat mereka menyetir sendiri guys, karena fun to drive-nya.
Nah, saat di belakang Anda juga bisa menikmati kualitas yang bagus juga. Anda di sini semua soft touch, dan kacanya semua sudah all auto, semuanya tuh all auto empat-empatnya. Dan di sini Anda mendapatkan armrest yang sangat amat beefy dan besar dan bisa sangat amat relax. Dan Anda juga mendapatkan cup holder 2 di sini, dan Anda juga bisa melihat mendapat tempat penyimpanan ekstra di bawah sini yang cukup amat praktikal lah. Dan di sini juga ada kayak semacam tipe pesawat gitu. Dan ini juga Anda bisa menaruh banyak hal, misalkan Anda taruh handphone atau apa, bisa taruh di situ semua guys. Dan di sini kalau Anda lihat, Anda bisa turunkan, Anda mendapatkan ashtray, tempat buat taruh asbak misalkan di bawah situ. Dan ini Anda bisa mencolokkan di sini, dan dia juga sudah ada blower AC di belakang. Nah, tapi Anda mengaturnya masih manual ya guys. Tuas kompor di tipe Mercy gitu, tuas kompor masa guys, ini paling bete nih kalau mendapatkan tuas kompor nih di mobil-mobil mahal. Tapi nonetheless, karena tipe GLC Anda belum mendapatkan ya semacam sistem climate control dan dual zone, belum ada. Belum ada, hanya bisa matikan dan nyalakan AC-nya di sini guys. Dan kalau untuk kenyamanan sih, ya untuk di belakang tuh sangat amat nyaman. Tapi kembali lagi, mobil ini dibuat untuk driver oriented guys. Dan marilah sekarang kita langsung bawa mobil ini ke jalan untuk test drive mobil ini. Oke, nah saat kita mengendara mobil ini, yang pertama kali kita bisa merasakan itu betapa nyamannya ya mobil ini diajak berkendara. Terutama mobil ini kan mempunyai banyak fitur di mana dan betapa banyak teknologi yang membuat mengemudi mobil itu sangat amat gampang dan enteng. Dan salah satunya karena mobil ini itu all wheel drive, dia mempunyai sistem radius putar yang sangat amat kecil untuk mobil ini ya guys. Dan dia pun juga enaknya juga sudah ada heads up display. Jadi saat kita berkendara mobil ini, itu kita bisa merasakan dan kita bisa diinformasikan kecepatan kita, dan kita juga bisa diinformasikan direksi kita gitu loh. Misalnya kita berada ke barat, utara atau apa, semua ada di heads up display-nya di atas itu guys. Namun kalau untuk segi menyetir kayak biasa, ini mobil sih bisa dibilang salah satu mobil yang fun to drive ya, seru untuk dibawa mengemudi loh. Dia mempunyai steering wheel yang cukup responsif dan pedal juga cukup responsif. Apalagi pedal yang kita dapatkan itu adalah aluminium pedals loh guys. Benar-benar di fit out untuk kayak macam mengebut gitu. Dan di bawah sini pun kalau Anda melihat, kelihatan ini juga ada semacam lampu kuning yang mensinarkan kepada kaki saya itu di dalam mobil ini. Ini suspensi di ini mobil tuh cukup relatif empuk ya. Jelas lebih baik suspensinya daripada si kelas sedan karena dia kan ground clearance-nya lebih tinggi. Dia mempunyai body roll yang cukup biasa saja sebenarnya. Tapi kalau untuk dari segi driving ya, mobil ini bisa dibilang sangat amat nyaman. Sangat amat nyaman dari segi handling. Mobil ini tuh gak gampang goyang loh, bisa dibilang cukup oke. Dari segi suspensi ya juga sangat amat nyaman. Tapi resiko mengemudi mobil semacam coupe kayak gini, itu field of view-nya sangat amat terbatas. Field of view kita ke depan itu gak begitu parah. Field of view kita ke samping juga oke. Dia mempunyai door to window ratio yang cukup bagus. Tapi saat kita melihat ke belakang, dari kaca spion ke belakang, itu kita sangat amat terbatas tuh guys. Karena itu sangat amat kehalang dengan coupe stylenya dia. Jadi saat kita melihat ke belakang itu kehalang dengan joknya, dan view-nya tuh sangat amat dikit, sangat amat terbatas sekali di mobil ini. Untungnya kita sudah ada reverse parking camera. Jadi saat kita mundur bisa kelihatan tuh kita mundur kemana. Kalau nggak bahaya juga lu guys di mobil semacam kayak gini. Dia mempunyai steering wheel yang sangat amat responsif. Kalau kita bergerakan dikit dia juga sudah bergerak. Dan posisi mengemudi dan feel mengemudinya di mobil itu sangat amat dapat. Saat kita berkemudi di mobil ini, kayak ini mempunyai selera sedikit mobil ya. Di definisi saya mobil yang mempunyai nuansa fun to drive itu kayak semacam si Mini Cooper dan kayak si mobil Mercedes ini. Terus si mobil HR-V yang kemarin kita review juga punya elemen fun to drive. Dan mobil ini jelas nomor 1 atau enggak yang paling tinggi lah untuk saya untuk mendapatkan nuansa fun to drive-nya di mobil ini guys. Dan mobil ini tuh kalau kita ajak ngebut pun dia juga relatif sangat amat siap gitu loh. Karena dengan torsi dia yang 345 Nm itu sangat amat ngebantu untuk ngebutnya di dalam mobil ini guys. Jadi bener-bener kerasa sekali. Dan mobil ini enaknya dia itu sudah mempunyai banyak fitur keamanan ya, kayak sensor. Jadi kalau misalkan
Anda juga bisa matikan dan nyalakan sensornya. Tapi kalau Anda nyalakan, Anda bakal kedetek tuh kalau ada objek di depan, sensornya bakal bunyi. Maupun kalau Anda mundur, kalau Anda mundur dan ada barang di belakang, sensornya juga bakal ngebunyi. Jadi Anda nggak menabrak ke situ. Dan mobil ini juga sudah mempunyai fitur kenyamanan kayak cruise control. Jadi saat Anda mengemudi, Anda bisa set dan cruise controlnya ada. Dan cruise control itu sudah adaptive cruise control juga yang menjaga jarak kita antara mobil di depannya, guys. Relatif bisa dibilang mobil ini cukup canggih lah. Dan untungnya mobil ini tuh dibantu dengan speaker Burmeister yang bener-bener sangat amat nyaman dan kualitasnya tuh bagus sekali. Jadi saat kita berkemudi dan kita menyetir dengan lagunya yang dinyalakan, itu waduh, nuansanya bener-bener enak sekali, guys. Nyaman sekali. Dan kalau untuk keredaman suara, mobil ini mempunyai noise cancellation system yang sangat amat bagus untuk di kelasnya ya. Nyaman sekali, udah kayak semacam Mercedes S-Class sunyinya, guys. Suara mesin pun itu nggak kedengeran di mobil ini. Apalagi suara dari luar ke dalam itu sangat amat sunyi. Benar-benar nggak kedengar sama sekali, guys. Kalau kalian mencari mobil Mercy yang entry level dan bukan cari yang CLA ataupun B-Class, Anda bisa sangat amat mencari si GLC ini, guys, daripada si C-Class. Kalau si C-Class itu dia kan memang sedan, dan kayak kita tahu di jalanan Indonesia mobil sedan itu kadang-kadang bukan pilihan yang terbaik untuk di jalanan. Apalagi kalau kita ketemu jalanan yang berlubang-lubang, ketemu jalanan yang banjir, jalanan yang banyak polisi tidur, membawa mobil sedan itu sangat amat menyiksa. Lebih baik Anda memilih mobil kayak gini, SUV tapi entry level, tapi juga layak, bukan SUV bapak-bapak banget gitu loh. Jadi kalau Anda masih misalkan muda, umur 20-an, 30-an, Anda membeli mobil ini tipe coupe, itu sangat amat cocok. Sebenarnya ada juga kompetitornya kayak si BMW X4 atau apa, tapi saya lebih cenderung menyukai si mobil ini karena kenyamanannya. BMW itu menang menurut saya di sistem mengemudi mereka. Mengemudi di BMW itu lebih enak, mesin dia lebih responsif. Tapi kalau untuk kenyamanan, day to day cruising, nyantai gitu ya, menurut saya si Mercedes GLC ini lebih menang daripada kompetitornya. Nyaman sekali. Dan kalau Anda mau mengemudi pun dengan cepat, Anda juga bisa karena dia cukup bertenaga dan horsepower itu cukup besar. Yang hanya sayang itu sedikit body roll itu sangat amat kerasa sih di mobil ini. Selain itu sih ya relatif cukup oke lah. Jadi itulah review saya untuk si mobil Mercedes GLC 300 Coupe ini, guys. Terima kasih sudah menonton review ini dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menonton review kita. Kalau kalian ada masukan atau kalian ada saran untuk kita ke depannya, atau kalian ada info mobil apa yang mau direview ke depannya, mohon kasih mobil itu diinformasikan di comment section di bawah, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Ketemu lagi di video berikutnya.